sore Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, akan memandu program acara Tribun VIP untuk edisi ke-18. Dan sebelum masuk ke acara intinya, tepat 2 hari lalu ya, Tribun VIP sudah berumur 1 tahun dan program acara ini memang diinisiasi oleh manajer Tribun Timur, manajer produksi, untuk merangkul orang-orang yang punya cerita, punya kisah bagaimana caranya mereka membangun karir mulai dari nol sampai sekarang. Dan ya sebentar akan ada lagi satu narasumber cantik kita pada sore hari ini. Namanya panjang banget nih Tribuners, dan saya harus bacakan bagus-bagus supaya tidak salah nih ya. Namanya kakak ya, kita panggil saja kakak pada sore hari ini, Kakak Octavilia Filiani. Wah, panjang banget nih. Kalau misalnya salah ucap bisa bahaya. Tapi sehari-hari Mbak Octavilia Filiani ini dipanggil Mbak Gwen. Jadi pada sore hari ini kita panggil Mbak Gwen. Selamat sore Mbak Gwen. Selamat sore Mas Hasib, selamat sore. Saya mau ucapin selamat ulang tahun ya, Ya. Tribun Timur ya. Happy anniversary. Siap, Mbak. Dan Tribuners, sore hari ini kita akan membahas terkait tema tentunya masalah hukum, kemudian perbankan dan investasi. Karena kan latar belakang dari Mbak Gwen ini dari hukum, kemudian perbankan, dan sekarang investasi. Gimana Mbak aktivitasnya sore hari ini? Gimana Mas Hasim? Aktivitasnya Mbak hari ini? Oh ya, aktivitas berjalan normal, tapi kita tetap lakukan prokes ya. Karena per hari ini itu sudah ada pengumuman dari Presiden kita diberlakukannya PPKM ya, untuk wilayah-wilayah tertentu mulai dari 3 Juli sampai 20 Juli ke depannya. Nah, untuk kita di Makassar sendiri, tetap aktivitas itu masih berjalan normal, jadi kegiatan hari ini masih seperti biasa. Siap Mbak. Kalau Mbak Gwen ini kan dari profil yang diberikan kepada kami, jabatannya Regional Investment Specialist Sales Makassar. Ini kerjanya terkait apa aja Mbak? Ya, jadi terkait dengan pertanyaannya Mas Hasim ya, pekerjaan saya ini related dengan apa? Jadi memang industri saat ini tuh sudah, industri perbankan khususnya ya, sudah banyak sekali melakukan perubahan. Nah, salah satu perubahan itu adalah di dalam perbankan itu sendiri sudah ada segmen wealth. Kalau misalnya teman-teman bertanya apa sih segmen wealth itu, jadi sebenarnya segmen wealth itu adalah satu segmen yang memberikan edukasi seputar investasi yang dulu mungkin kita kenal di dalam dunia perbankan itu hanya ada tabungan atau deposito, tapi saat ini tuh kita sudah banyak sekali mengenal instrumen-instrumen yang lain. Contohnya seperti obligasi, kemudian reksadana. Nah, itu adalah salah satu instrumen pilihan yang dapat didistribusikan lewat lembaga perbankan selaku agen penjual. Seperti itu, Mas Hasim. Siap, Mbak. Jadi lebih banyak investasi ke aset-aset itu tadi, Mbak, ya, di obligasi dan saham mungkin juga masuk, Mbak. Iya, tepat sekali. Nah, Mbak, ini kan investasi ini apa sih yang menarik di era pandemi ini? Kita bahas sedikit investasi dulu, Mbak. Oke, kalau dalam kondisi sekarang, khususnya dalam era pandemik ini, sebenarnya investasi yang menarik banyak sekali. Tetapi kita juga harus selektif ya, Mas Hasim, dalam memilih investasi. Karena selalu ada peluang lah. Orang-orang itu selalu mau, selalu jeli dalam melihat peluang-peluang yang ada. Tapi kalau dari saya secara pribadi, sebenarnya investasi itu kita bisa bermain di multi currency. Misalnya kita boleh koleksi USD, tapi kita harus tetap cinta mata uang kita ya, mata uang Indonesia. Kita juga bisa belajar bermain reksadana untuk yang pemula, atau kita boleh mengoleksi obligasi pemerintah ya. Misalnya seperti ORI, Sukuk, atau SBR. Nah, SBR itu yang sekarang lagi banyak ditawarkan sih, saving bond retail. Itu pemerintah punya juga, kemudian diawasi oleh OJK juga. Jadi memang untuk saat ini instrumen-instrumen itu
seputar itu, dan saham juga bisa menjadi pilihan. Sip, sip, sip. Nah, kalau misalnya Tribuners tertarik nih, mungkin bisa menghubungi nanti Mbak Gwen nih terkait ini. Oleh Siap. Karena kan sekarang ini Mbak Gwen, anak-anak muda juga nampaknya tertarik untuk investasi. Apalagi kan sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk berinvestasi. Ya, betul sekali Mas Hasim. Memang seiring berjalannya waktu, apalagi semenjak pandemi melanda, itu sebenarnya jumlah rekening custody itu atau di KSEI sendiri itu jumlah untuk orang-orang dari kaum millennials, orang tua sampai generasi yang saat ini tuh sudah mulai banyak sekali yang tertarik dengan dunia seperti reksadana dan juga saham. Dan mungkin Mas Hasim juga lihat ya perkembangannya, ada cryptocurrency, kemudian ada saham. Tapi sebenarnya kalau saya secara pribadi tetap lebih menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk memilih jenis instrumen investasi itu yang jelas baik secara fundamental, kemudian parameter ukurnya itu atau benchmarknya itu kemana. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang saham, benchmarknya itu kan ke Jakarta Composite Index-nya kita ya, atau GCI. Nah, sedangkan kalau obligasi itu juga salah satu instrumen yang jelas seperti itu. Siap, siap. Kalau saya sudah investasi ORI, Mbak. Kemarin waktu ikut ORI. Ikut ORI. ORI karena kan bunga acuan BI kan turun nih. Nah, nampaknya investasi di ORI ini asik. Nah, kita ambil ORI karena kan agak lebih tinggi mungkin persenannya per tahun. Ya, berarti Mas Hasim beli ORI-nya ini tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya. ORI 17 ya, 17. Ya. Jadi memang ORI atau sukuk ini sekalian saya kasih edukasi sedikit ya, Mas Hasim ya. Boleh Mbak. ORI dan sukuk ini sebenarnya adalah agenda rutin yang dikeluarkan sama negara dalam 1 tahun itu agendanya jelas. ORI itu masa penawarnya itu di bulan Oktober dan sukuk itu di bulan Februari. Nah, yang kemarin baru kita jual atau baru diterbitkan adalah sukuk retail. Nah, perbedaan antara ORI dan sukuk sendiri adalah ORI ini lebih bersifat konvensional. Ya, kalau sukuk itu dia bersifat syariah. Jadi itu perbedaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berinvestasi, tetapi inginnya berbasis syariah, boleh mengoleksi sukuk. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin seperti Mas Hasim ini tidak keberatan, misalnya ya nggak apa-apa lah saya berinvestasi di ORI juga nggak apa-apa. Karena memang secara imbal hasil, secara tingkat atau pengembalian bunga atau kuponnya itu jauh lebih menarik dibanding bunga deposito. Karena untuk saat ini bunga deposito kita itu berada di level 3,5%. Wah. Kalau ORI kemarin 6%-an ya, hampir 7% kemarin. 6%-an. Ya. Pajak 15%. Siap, Mbak. Ya, 3 tahun ya, kita tunggu lagi uangnya gimana. Ya, nggak apa-apa, tapi bisa kok. Kalau Mas Hasim, misalnya kan ORI itu kan ada harga parnya ya, harga par itu di harga 100. Nah, seandainya Mas Hasim merasa bahwa sepertinya saya pengen mengalokasikan dana saya pindah ke reksadana aja deh, karena sepertinya tren untuk reksadana itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena sebenarnya indeks harga saham gabungan kita itu kan cenderung akan mengalami pelemahan ya, pelemahan terbatas karena sudah 3 bulan ini bergerak sideways, berada di level 5.900 sampai level 6.000. Mas Hasim misalnya melihat peluang ingin menjual di pasar sekunder orinya, itu boleh, tapi jualnya dengan catatan harus mendapatkan gain, keuntungan. Berarti jualnya harus di atas harga 100. Itu bisa dipantau kok seperti itu. Siap, Mbak. Nampaknya menarik nih masukan dari Mbak Gwen untuk sore hari ini. Dan mungkin Tribuners, apalagi yang anak-anak muda, karena kan kalau penonton kami ini Mbak Gwen lebih banyak memang anak-anak milenial kalau kita lihat di statistiknya. Oh, oke. Ya, good. Ya. Lanjut nih Mbak Gwen. Mbak Gwen, kan sekarang nih banyak investasi
bodong di Sulsel. Di Sulsel juga kan pernah. Dan itu pernah ya sekitar 5-6 tahun yang lalu pernah juga ada investasi bodong di Pinrang yang sangat menyesatkan di akhir tahun 90-an sampai membuat kerusuhan di sana. Dan Iya, kemarin juga ada juga yang kami baca di referensi ada investasi koperasi bodong lagi di Medan. Nah, Pak Gwen sebagai spesialis di investasi, bagaimana cara mengetahui investasi itu bodong atau asli, Mbak Gwen? Apalagi kan banyak produk-produk investasi yang baru sekarang muncul. iya. Yang paling pertama yang kita bisa melakukan pendeteksian awal ya. Pendeteksian awal itu dari tingkat pengembaliannya. Mm-mm. Misalnya contoh seperti ini. Mas Hasim, saya datang sebagai seorang tenaga pemasar, memberikan penawaran kepada Mas Hasim dalam kondisi saat ini. Misalnya Mas Hasim ini deh ikut di saya, menabung di saya, Mm-mm. kemudian saya bisa memberikan return dalam 1 bulan itu 10% net. Nah, itu kan Mm. sudah tidak rasional ya. Nah, itu sebenarnya paling gampang, mendeteksinya itu gampang banget. Ini rasional apa tidak rasional? Ini rasional apa irasional? Kalau misalnya dia masih rasional, misalnya pengembaliannya masih oke, ini masih ya normal lah. Itu kadang-kadang deteksinya kita bisa lakukan secara secara itu dulu. Nah, Mm. kemudian yang kedua, sekarang kan kita harus bersyukur ya anak-anak millennials itu kita hadir di zaman beda di tahun 60-an, 70-an misalnya seperti Postpin atau misalnya Mm. sejenis investasi yang dijalankan seperti itu, ya kita keterbatasan informasi. Untuk saat ini anak-anak millennials itu bahkan sampai apps sendiri kita bisa cek nih apps ini udah terdaftar di Bapeptika atau udah terdaftar di OJK apa enggak. Caranya gimana? Gampang banget, searching aja di Google. Jadi sebenarnya Google itu sangat informatif ya. Jadi teman-teman apalagi millennials jangan cepat terbuai dengan return yang tinggi karena dalam kondisi saat ini inklusi keuangan itu memang benar-benar sudah sangat bermetamorfosis ya, bermetamorfosis dengan sangat cepat. Nah, untuk mendeteksi yang tadi yang pertama adalah lihat returnnya itu rasional apa tidak. Nah, yang kedua adalah selalu lakukan double cross check. Double cross check itu seperti apa? Oh iya, kita lihat nih, apakah ini terdaftar perusahaan ini terdaftar di OJK apa tidak? Mm. Seperti itu. Dan itu bisa dilakukan pengecekan by Google itu langsung keluar kok. Siap, 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 Pak. Nah, oke deh. Kita sudah bahas tadi investasi. Lanjut nih, Mbak. Ke Ya. kehidupan sehari-harinya dari Mbak Gwen. Gimana nih, Mbak, caranya mengatur waktu dengan keluarga dan pekerjaan? Ya, memang sebagai ini ya, sebagai orang yang memiliki kehidupan lebih banyak waktu di dunia pekerjaan dibanding keluarga itu sebenarnya tantangan. Tapi Mm-mm. sebenarnya saya adalah seseorang yang memang sangat mencintai pekerjaan ya, karena bukan hanya karena money oriented, kita semua Iya. memang harus sadar ya bahwa pasti Mas Hasim kan juga suka Heeh. duit yang anak-anak di sini iya dong, ya Iya, kan? betul, betul. Kalau nggak suka duit nggak mungkin berani berinvestasi di ori itu Betul, betul. karena tapi kalau dari saya secara pribadi saya selalu menjadikan saya senang belajar Mas Hasim. Nah, saya senang Hmm. belajar. Saya selalu merasa bahwa setiap saya bekerja itu saya belajar dan saya dapat duit seperti itu. Karena Hmm. seperti Mas Hasim udah tahu ya profil saya sarjana hukum, Mm-mm. tetapi karir saya ini 9 tahun saya habiskan hampir hampir 9 tahun ya, itu di dunia perbankan. Iya, Itu betul. mungkin bagi sebagian orang, ini sepertinya anomali nih. Mm-mm. Anak hukum bukannya jadi advokat, jadi notaris, atau jadi apa, tapi di perbankan. Nah, saya benar-benar melihat ada peluang di situ dan saya mendapatkan ilmu yang baru. Makanya saya dalam hal ini mengatur waktu di dalam pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, ya saya enjoy aja sih. Saya punya waktu quality time bersama keluarga, saya udah
sisipkan itu di akhir pekan, tapi Senin sampai Jumat memang benar-benar saya totalitas di dalam dunia pekerjaan karena saya enjoy. Jadi sebenarnya kembali lagi kita harus enjoy, enjoy. Kuncinya tuh enjoy. Siap-siap, Mbak. Nampaknya kalau masalah enjoy dan tidak enjoy ini, nah ini tergantung dari orangnya sendiri, Mbak ya, untuk menjalankan itu. Karena kan apalagi ada satu, misalnya pasangan yang menuntut gitu loh. Oh, ini Kenapa Mas harus Hasim? biasanya kan ada pasangan yang menuntut lebih dari pekerjaan misalnya. Apalagi kan seorang wanita karir seperti Mbak ini, kok wanita karir ini kan persepsi dulu, lebih banyak di luar kerja ketimbang di rumah. Oh ya, 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 ya. Ah, Ya. Berarti ini kita berbicara masalah bagaimana caranya kita berkomunikasi ya, ya betul. kan, Komunikasi. berkomunikasi yang bagus Ah, antara misalnya pasangan, bagaimana ah, caranya memberikan pengertian kepada pasangan kita bahwa ya memang kita wanita karir seperti itu. mm, Nah, pertama sih kuncinya yang utama adalah komunikasi. Komunikasi itu yang mm, nomor satu. Dan yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa pasangan kita atau keluarga kita itu bisa mengerti bahwa pekerjaan kita adalah seperti ini. Nah, mm, saya yakin ketika adanya komunikasi dan juga penjelasan, itu akan sangat membantu sih. Jadi tidak akan ada tekanan atau pressure dari pasangan kita. Tapi anyway, semua kembali lagi setiap pasangan itu berbeda-beda. Mungkin Mas Hasim ya misalnya ke pasangannya lebih suka misalnya pasangannya di rumah aja. Nah, mm. kalau uh, orang lain ada yang lebih suka pasangannya juga aktif. Kenapa? Karena sebenarnya semakin aktif pasangan kita, kita udah berbeda lah. Zaman dulu memang lebih banyak perempuan itu harus lebih banyak di rumah. Tapi sebenarnya Betul, betul. ya seiring bergantinya zaman, sebenarnya lebih bagus kalau misalnya perempuan itu juga bukan hanya di dapur atau ngurusin anak. Kenapa? Karena semakin dia banyak lihat dunia luar, perempuan itu lebih open minded. Jadinya laki-laki itu juga tidak apa ya, tidak mind blowing gitu kan. Perempuan itu kadang-kadang kira-kira kalau nggak ada kerjaannya lagi di rumah, jadinya level confidence-nya turun atau apa seperti itu sih. Jadi inilah keadaan udah berubah. Siap, 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 Pak. Dan nampaknya perempuan juga harus beradaptasi ya dengan perubahan ini. Iya, dan saya sangat mensupport untuk perempuan itu tidak hanya stay di rumah. Bukan berarti saya mendiskreditkan wanita yang memilih menjadi ibu rumah tangga ya. Itu Mm-mm. juga suatu pekerjaan yang saya tahu tidak mudah karena mengurus anak, kemudian mengurus banyak hal di rumah itu juga sebenarnya bisa lebih stres sih dibanding kita yang bekerja, ya Betul, kan? betul. Tapi saya tetap mendukung dan mensupport walaupun walaupun dia memilih menjadi ibu rumah tangga, sekarang kan pilihan banyak. Mm-mm. Kita bisa tetap misalnya saya kita jualan atau apa ya hitung-hitung membantu rumah tangga dan juga membantu pergerakan ekonomi seperti itu. Siap, Pak. Nampaknya ini masukan yang sangat berarti untuk para perempuan yang baru mau memulai karir. Gimana sih seharusnya memulai karir dari awal? Dan ada tadi semacam tips dari Mbak Gwen adalah saling pengertian dulu dong dengan pasangannya kalau misalnya sudah ada pasangan. Ya, betul. Nah, Mbak, eh, kok bisa ini dari mahasiswa hukum kemudian jadi perbankan? Gimana ceritanya nih? Ya, hmm, pertanyaan yang menarik ya, Mas Hasim ya. Karena sebenarnya memang saya tidak pernah bercita-cita jadi seorang bankers. Itu yang Hmm. pertama. Cita-cita saya itu dari SMP ya, dari SMP itu saya bercita-cita jadi pengacara. Cita-cita Hmm. saya itu jadi pengacara. Jadi memang pada waktu SMP saya udah bercita-cita jadi pengacara. Kemudian pada waktu kuliah saya udah tahu nih, saya ngambil jurusan apa. Oh berarti saya ngambilnya jurusan hukum. Betul, betul. Nah, tapi pada waktu seiring berjalannya waktu, saya udah selesai kuliah, waktu itu saya pengen lanjut S2, kebetulan S2-nya udah tutup untuk pendaftarannya, saya iseng-iseng masukin lamaran, kemudian Hmm. akhirnya diterima di salah satu perusahaan swasta, dan yang bersyukurnya saya lagi, perusahaan swasta yang menerima saya itu
memberikan satu pendidikan yang menyekolahkan lah, ibaratnya menyekolahkan kita dan langsung dapat posisi yang bagus gitu loh pada waktu itu. Tapi catatannya adalah saya dikontrak. Saya udah status karyawan tetap, tapi saya dikontrak kayak gitu. Nah, itu awal mula karir saya. Jadi awal mula karir saya itu menjadi seorang relationship manager priority. Relationship manager priority. Jadi saya khusus tanganin customer prioritas pada waktu itu. Cukup lama, habis itu saya mulai belajar mencintai dan melihat nih, oh ternyata dunia perbankan itu seperti ini. Karena sebenarnya kalau kita menjadi seorang relationship manager priority, itu kita banyak banget menghandle customer priority. Mulai dari misalnya perpajakannya mereka, mulai dari kebutuhannya mereka. Nah, sebenarnya kan perpajakan, kemudian urusan-urusan pribadi, bahkan sampai bisnis pun, itu sebenarnya kita pelajari di dunia hukum. Dan yang lebih asiknya lagi, pada waktu itu, kita bisa jadi advisor. Bukan hanya sekedar, sorry ya, mungkin orang sering kali berpikir bahwa orang yang kerja di bank itu hanya berhubungan dengan target saja. Target. Tapi sebenarnya di luar daripada itu sebenarnya banyak banget sih ilmu yang kita bisa dapatkan di dunia perbankan. Karena dunia perbankan sudah sangat berevolusi saat ini. Jadi itu sih Mas Hasim. Kemudian karir saya yang berikutnya saya diberikan kepercayaan itu pegang area funding manager, skalanya itu Kalimantan dan Sulawesi pada waktu itu. Nah, itu juga menjadi salah satu turning point saya ya di dalam karir. Mungkin Mas Hasim udah tahu. Setelah itu saya jalanin itu di perusahaan sama di bank juga, tapi dia skala asing. Nah, habis itu sekarang saya spesifikasinya lebih ke investment karena memang basically saya itu yang membuat saya jatuh cinta dengan dunia perbankan adalah investmentnya, seperti itu, dunia wealth-nya. Siap, Mbak. Tadi di awal di manajer relationship untuk customer priority. Emang siapa aja Mbak nih dulu customernya? Mungkin pejabat-pejabat di sini. Jadi begini Mas Hasim, ini sekedar edukasi juga ya untuk teman-teman semuanya. Jadi di dalam dunia perbankan itu kita sebenarnya ada satu undang-undang yang memang sudah menjadi pegangan kita lah, namanya Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Jadi sebenarnya begini, walaupun kita sebagai seorang relationship manager priority, kita itu kan banyak menghandle customer besar. Kita nggak boleh mention namanya siapapun. Ya, itu yang pertama. Dan ini bukan hanya kepada media, tetapi misalnya dia suami istri. Kebetulan saya handle, ya misalnya mereka suami istri, ya. Kemudian saya handle istrinya. Nah, istrinya ini pada suatu waktu misalnya suaminya datang untuk bertanya kepada saya mau tahu dong berapa saldo rekening istri saya. Saya nggak boleh memberitahu. Jadi ini asiknya jadi customer priority ya? Iya, sebenarnya bukan hanya mencakup customer priority saja. Semua data bank itu sebenarnya bersifat konfidensial. Pasti ya, betul. Kalau Mbak untuk masuk ke priority itu memang gimana sih syaratnya? Gimana Mas? Syaratnya masuk untuk jadi customer priority di bank? Ya, jadi gini, setiap bank itu punya standar customer priority yang berbeda-beda. Ya, kalau di tempat saya dulu standarnya ya minimal, misalnya dananya 1 miliar ke atas, itu sudah bisa masuk ke dalam klasifikasi customer priority seperti itu. Tapi sekali lagi setiap bank itu aturannya beda-beda seperti itu. Dan hampir semua bank saat ini tuh punya segmen untuk priority banking, atau yang biasa mereka katakan juga privilege banking, seperti itu. Siap, Mbak. Nampaknya itu ilmu yang menarik untuk anak-anak muda yang nonton saat ini dengan Mbak Gwen. Mbak Gwen, kita lanjut Mas nih. Hasim. Memang dulu cita-citanya kan kemarin jadi pengacara, kemudian sekarang kan di investasi. Selanjutnya nih Mbak, cita-citanya ada lagi nggak? Atau mau bikin? Oh iya, pasti. Saya masih memegang cita-cita saya ya, yang sebelumnya. Oh iya, saya punya cita-cita tambahan kok.
yang berikutnya selain advokat. Saya tuh dulu pada waktu kuliah, setelah lulus kuliah, saya sempat kepikiran itu pengen banget jadi presenter uh, apa presenter berita. Tapi karena Gabung di Tribun dong, Pak. ya hampir tuh ya, hampir. Ya hampir dulu, tapi nggak inilah, cuman sambil lalu lah. Nah, kalau bicara ke depannya nanti mau seperti apa, ya karena kebetulan memang dunia keuangan itu juga tidak terbatas ya, bukan hanya seputar perbankan ataupun dunia sekuritas, itu tidak terbatas dari itu saja. Jadi sebenarnya kayak saya nih, saya sudah punya bekal di dalam dunia investasi. Sebenarnya kan untuk saat ini anak-anak milenial pun saya percaya dan saya yakin mereka udah banyak ya yang jago trading, yang lihat market itu udah banyak banget, karena sekarang kan untuk belajar itu sangat banyak ya, baik secara online maupun offline, kebanyakan online lah, apalagi semenjak corona. Jadi kedepannya nanti fokus saya sih sebenarnya akan kembali mengambil apa ya, pengacara lah ya, seperti itu. Tapi mungkin lebih ke hukum internasional. Ya, nampaknya itu sangat penting ya, karena kan berkaitan investasi itu berkaitan juga dengan politik luar negeri. Iya, benar banget Mas Asil. Nah, ini masuk sedikit ke agak private nih. Untuk tetap segar dan cantik nih, Mbak, dalam beraktivitas, gimana nih tips-tipsnya untuk para millennials dari kaum perempuan ini? Ya, mungkin untuk kalau dari saya yang pertama, mungkin saya harus selalu berdandan rapi karena saya memang mempunyai rutinitas yang mewajibkan saya untuk saya harus selalu berdandan rapi ya. Kalau kita kerja di satu institusi itu kan harus punya standar ya. Yang kedua memang basically saya memang suka dengan sesuatu yang perfeksionis lah, ibaratnya sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mulai dari rambut, dari rambut, pakaian dan lain-lain itu kalau bisa rapi. Nah, kalau teman-teman semuanya para millennials, saran saya sih kita nggak perlu berdandan yang terlalu berlebihan ya, mau baik laki-laki maupun perempuan. Tapi setidaknya kita bisa berdandan dan menempatkan diri lah, good looking lah, seperti itu. Jadi tahu memposisikan diri kita, misalnya dalam acara ini kita harus berdandan seperti ini, dalam pertemuan ini kita harus berdandan seperti ini, seperti itu. Tapi saya percaya sih Mas Hasim, anak-anak sekarang udah lebih sangat ini ya, lebih sangat maju nih dengan ya perkembangan seputar kecantikan dan lain-lain. Iya betul Mbak ya. Kalau saya lihat juga, apalagi mereka kan sudah terbiasa dengan sosial media, dan itu sosial media perlu menampilkan sudut pandang yang terbaik ya. Iya, itu menarik Mas Hasim. Gak apa-apa ya kita memberikan sudut pandang yang terbaik, tapi jangan sampai kita kena penyakit yang namanya social climber ya. Mungkin Mas Hasim pernah dengar kan, social climber kan? Ya. Jadi kadang-kadang memang apa yang dipost di media sosial itu tidak, kejadian nyatanya tidak seindah itu, seperti itu. Tapi anyway itu pilihan lagi sih. Betul. Nah, bagaimana kalau kita istirahat dulu, Mbak? Boleh. Oke, kalau begitu sebelum masuk ke segmen terakhir, di segmen terakhir saya akan bacakan juga komentar-komentar dari netizen yang sudah memberikan komentarnya. Oke deh, kita istirahat, Tribuners. Oke, makasih Mas Hakim. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah
ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi di Tribun VIP. Pada segmen terakhir ini kita akan membahas tentang success story dari Mbak Gwen. Mbak Gwen, masih bersama kita? Masih Mas Hasim. Apa sih Mbak nih yang menginspirasi untuk tetap bertahan di dunia kantoran nih? Apakah menyenangkan atau tetap masih ada tantangan atau apa? Yang menginspirasi. Mm-mm. Yang menginspirasi adalah diri saya sendiri. Ya. Karena kembali lagi saya suka belajar ya. Jadi itu menjadi satu tantangan sih buat saya, bagaimana caranya saya bisa bekerja, tapi pekerjaan saya ini saya jadikan tempat belajar, saya dapat duit gitu loh. Kalau orang kan selalu berpikir saya bekerja buat dapat duit. Kalau saya balik pikirannya. Saya bekerja itu adalah belajar. Saya belajar, saya dapat duit kayak gitu. Belajarnya apa aja? Belajarnya banyak, belajar ilmu hidup, ya kan? Belajar bagaimana caranya mengembangkan diri, itu banyak banget sih. Seperti itu. Siap, Mbak. Kalau tetap ada dukungan dari orang terdekat nih untuk tetap menjadi kerja di kantoran, Mbak. Oh ya, justru memang orang terdekat saya lebih mendukung saya untuk bekerja di kantoran ya, karena sebenarnya mungkin mereka juga adalah orang terdekat itu sebenarnya adalah orang-orang yang paling bisa melihat potensi dalam diri kita sendiri. Karena saya sering sharing ya, misalnya sama orang tua saya atau sama pasangan saya sering bilang, kira-kira kalau misalnya saya berhenti dalam dunia pekerjaan, itu seperti apa? Oh, mereka semuanya nggak ada yang setuju sih. Ya, karena mereka bilang sayang nih kalau misalnya kamu lebih banyak di rumah, seperti itu. Lebih bagus memang kamu mau explore apa yang kamu punya, seperti itu. Jangan pernah berhenti lah. Siap, Mbak. Nah, Mbak ini ada komentar-komentar nih dari netizen. Saya bacakan ya Mbak ya. Ya, boleh. Dari Atang Cimalaka. Assalamualaikum, sehat selalu untuk semua yang hadir. Nah, ini yang hadir ini Pak Atang, namanya Mbak Gwen. Kemudian Nastok Channel. Hadir penonton setia, nambah ilmu tentang investasi, sangat menghibur, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah berbagi. Nah, itu asik tuh, Mbak. Ada yang ilmunya memang bermanfaat dari Mbak Gwen nih. Kemudian salam sehat untuk Mbak Gwen. Sugeng nih, Sugeng. Kemudian Sugeng kenal Mbak? Kayaknya kenal Mbak nih. Enggak sih, enggak. Ya mungkin kenal. Mungkin kenal. Mungkin kenal. Kemudian Lisa Army. Mantap. Bagus nih temanya. Oh siap, pastilah bagus. Semoga bermanfaat ya. Setelah itu, kalau mau investasi langsung hubungi Mbak Gwen. Kemudian Dresmayanti Res hadir. Kemudian Lebanus Misuji hadir. Hengki Sunali dari Bali hadir. Wah, nampaknya di Bali juga nonton. Wah, Bali juga hadir ya. Wah, jauh-jauh nih dari Bali. Ya, pokoknya semuanya stay safe ya. Semoga apa yang disajikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang budiman dan rekan-rekan milenial. Siap, Mbak. Nah, Mbak, terakhir beberapa pertanyaan terakhir nih. Boleh? Yang ada sih panutannya dalam bekerja. Panutan? Panutannya.
Ya, panutan sebenarnya lebih ke orang-orang sekitar ya. Panutan saya Mm-mm. mungkin lebih ke ibu saya sih, lebih ke ibu saya. Lebih ke Hmm. saya karena memang saya dari kecil itu diajarkan untuk mandiri. Jadi itu ibu saya adalah panutan saya, seperti itu. Jadi ibu adalah panutan saya, seperti itu. Kalau misalnya dari tokoh-tokoh yang lain, saya suka sekali filsafat ya. Jadi saya banyak baca-baca buku filsafat dan itu juga menjadi panutan saya sih seperti itu. Wah, berat kan, Mbak, buku filsafat. Iya. Tapi dunia filsafat asik kan? Asik. Cuman berat. Kita harus berulang kali membaca baru bisa mengerti. Iya, betul. Mm-mm. Bisa jadi kalau filsafat ya pasti haus terus untuk belajar pastinya. Kalau Iya, orang-orang yang suka filsafat itu selalu mau belajar, belajar, belajar. Ini gimana sih? Gimana sih? iya, Nah, betul. Betul, betul Mas Hasim. karena saya kan juga dulu banyak-banyak membaca buku-buku itu. Nah, Mbak Gwen, trik untuk menghadapi masalah nih apa? Problem solving. Betul. Problem solving dalam sehari-hari. Iya. Yang paling pertama harus tenang dulu. Yang Mm-mm. paling pertama harus tenang. Masalah itu selalu ada, tapi kalau kita tenang, jadi pada waktu kita melihat masalah itu sebagai suatu keadaan yang memang harus kita hadapi ya. Jadi yang paling pertama adalah eh, hadapi dulu masalahnya, jangan lari dari masalahnya. Hmm. Kemudian setelah kita hadapi masalahnya, kita tarik benang merahnya di mana, kita lihat. Jadi eh, yang paling pertama adalah harus berpikir secara tenang. Kemudian setelah berpikir secara tenang, kita harus melihat ya kira-kira benang merahnya ini eh, seperti apa. Kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya yang terbaik. Nah, untuk mencari solusi yang terbaik itu kita harus bisa win solution ya. Jadi dalam mempertimbangkan segala sesuatu harus um, adil lah seperti itu. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah penyelesaian suatu permasalahan, kita harus melihat dan mendengar kanan dan kiri. Jangan hanya mendengar dari telinga kanan. Jadi kita harus balance lah antara kanan dan kiri seperti itu. Intinya tenang sih, harus tenang sih, dengan kalut gitu Siap, siap, Mbak. dan objektif. Wah, objektif juga ya. Kalau biasanya kan kalau orang menghadapi masalah itu lebih banyak ke subjektifnya. Ya, kalau saya harus objektif dalam melihat satu masalah. Seperti Oh, itu. siap, Mbak. Terakhir nih, Mbak Gwen. Ya, Target selanjutnya secara pribadi dalam karir mungkin ada? oh ya, target selanjutnya secara pribadi dalam karir pasti kita harus punya karir path yang bagus ya. Mm-mm. Kalau saya secara pribadi sih, ya kalau diizinkan itu bisa mendapatkan posisi yang lebih lebih bagus. Posisi yang lebih bagus, kalau diberikan kepercayaan dan kesempatan, benar-benar langsung bisa mengontrol satu perusahaan. Jadi kalau Hmm. ditanya goal saya seperti apa dalam dunia karir, saya pengennya seperti itu. Jadi menjadi salah satu orang yang langsung mengambil satu action ya atau corporate action seperti itu. Kalau begitu ya direksi, Mbak. Iya, itu CEO. jawabannya. Siap, Mbak. Nah, Mbak, ini sudah terakhir dan terima kasih nih sudah bergabung di program acara Tribun VIP untuk edisi 18. Pak Gwen tetap sehat dan stay safe ya di kantor. Ya, Kita doakan karirnya seperti tadi bisa menjadi CEO. amin, amin. Nah, Mas Mbak Hasim Gwen, juga ya, siap, Mbak, siap, Mbak. stay Mbak, safe. ada untuk pesan terakhir untuk Tribuners atau netizen, Mbak, yang menonton acara kita? Oh ya, eh, pesan saya yang terakhir untuk para tribuners, ini istilahnya yang tribuners ya. Tribuners. Untuk para tribuners, tetap kreatif, tetap berinovasi, usahakan untuk selalu memberikan impact yang positif kepada sekeliling ya. Jadi kalau bisa kita uh, memberikan impact, jangan yang negatif lah, harus yang positif. Kemudian berita-berita yang disajikan juga harus lebih lebih apa ya,
lebih kontennya itu harus lebih 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 menarik lah, seperti itu. Intinya sih lebih positif ya. Dan saya harap sih ke depannya pasti Tribun VIP ini akan lebih bisa melejit dan meroket. Siap, siap, Mbak. Makasih, Mbak, doa-doanya. Ya, kembali kasih. Siap. Makasih, Mbak ya. Ya, terima kasih ya Mas Hasim. Salam sehat selalu. Untuk pada Tribuners juga salam sehat selalu. Salam sehat, Mbak. Oke deh, Ya. Tribuners. Itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Gwen, dan terima kasih sudah menonton acara ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan di era pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.